Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan ceria dan bahagia. Oke, baik, kita ketemu lagi masih di part ketiga dari bab bioteknologi. Kali ini kita akan membahas tentang pengaplikasian bioteknologi pada bidang kesehatan, dan bidang reproduksi. Baiklah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari bernilai manfaat dan membawa keberkahan bagi kehidupan kita. Berdoa, dimulai. Amin. Baiklah, sekarang kita masuk ke bidang kesehatan dulu ya. Di sini dalam bidang kesehatan ada 2 pengaplikasian dalam produk bioteknologi yang dihasilkan. Yang pertama pakai error. Yang pertama adalah antibiotik ya. Antibiotik di awal sudah dibahas ya. Dia ditemukan oleh Alexander Fleming ya pada tahun 1982 tanpa sengaja, dikarenakan dia lupa membersihkan sediaan bakteri pada cawan Petri dan meninggalkan di rak cuci sepanjang akhir pekan. Nah, di sini setelah ia bersihkan, dia melihat sebagian kapang telah tumbuh di media dan bagian di sekitar kapang bersih dari bakteri yang sebelumnya memenuhi media. Karena dia tertarik dengan peristiwa tersebut, dia melakukan penelitian lebih lanjut terhadap kapang itu, jamur ya, kapang itu jamur. Nah, ternyata itu adalah jamur Penicillium chrysogenium dan jamur Penicillium notatum. Nah, di sini yang harus kalian tahu, antibiotik itu adalah sebuah obat ya yang fungsinya adalah tadi nih, ya kan? Jadi munculnya kapang tapi bakterinya hilang, ya kan? Bakterinya hilang. Padahal tadi sebelumnya di cawan itu banyak sekali bakteri. Jadi jamur Penicillium notatum ini dia fungsinya adalah untuk melawan bakteri-bakteri jahat, bakteri patogen yang dia menginfeksi tubuh kita. Nah, makanya antibiotik ini dia umumnya digunakan untuk mengobati penyakit ya. Yang harus kalian tahu dalam penggunaan dari antibiotik, nah nih, kalau minum antibiotik itu harus dihabiskan ya. Kenapa sih? Jadi kalau misalnya dokter pasti ngasih obat nih, misalnya kalian kena apa gitu ya, sakit apa, nah kemudian dikasih antibiotik. Nah, kemudian pasti di antibiotiknya pasti ada kata-kata harus dihabiskan. Nah, ini kenapa harus dihabiskan? Karena kalau misalnya tidak dihabiskan, nanti bakterinya makin resisten, dia akan berevolusi makin canggih gitu. Nah, ini ada ilustrasinya nih. Kata dokter, kamu kena infeksi, ini saya kasih resep antibiotik, harus diminum sesuai aturan sampai habis ya. Oke dok. Nah, kemudian dia minum, udah gejalanya udah hilang, udah sehat, udah minum antibiotiknya, dia nggak habisin nih. Padahal di dalam tubuhnya masih banyak sekali bakteri-bakterinya, masih hidup, hanya gejalanya aja yang hilang. Nah, terus kata bakterinya, wah, antibiotik udah nggak ada lagi, udah nggak ada yang ngelawan kita lagi nih. Bagus, kita harus upgrade kekuatan. Akhirnya bakterinya dia lebih resisten, dia lebih tahan terhadap antibiotik. Jadi nanti kalau kamu minum antibiotik lagi malah nggak mempan. Kenapa? Karena ya tadi antibiotiknya bakterinya udah lebih canggih, udah lebih berevolusi gitu. Makanya kenapa kalau minum antibiotik itu harus sampai habis biar bakterinya tidak resisten terhadap antibiotik gitu ya. Dan ingat, kalau minum antibiotik itu harus sesuai dengan resep dokter ya. Dan antibiotik itu hanya untuk bakteri, bukan untuk virus ya. Dan antibiotik adalah untuk pengobatan ya, untuk penyembuhan ya. Nah, kemudian bedanya dengan vaksin apa? Nah, kalau vaksin di sini ya, dia itu ditemukan oleh ilmuwan bernama Edward Jenner ya. Nah, di sini dia fungsinya adalah untuk melawan virus, tapi dalam bentuknya adalah preventif atau pencegahan. Contohnya gini aja deh, yang sekarang lagi tren adalah vaksin Sinovac ya kan, untuk melawan virus
corona. Nah, yang harus kalian tahu, si vaksin ini hanya boleh untuk orang yang salah satu syaratnya adalah belum terkena virus corona. Kalau dia udah kena virus corona, dia tidak boleh untuk divaksin. Kenapa? Karena tadi ibu bilang vaksin itu adalah untuk preventif, untuk pencegahan, bukan untuk penyembuhan. Nah, kalau misalnya untuk vaksin, bagaimana sih caranya? Nah, vaksin ini, dia ini adalah virus yang diambil. Jadi virus patogen itu sendiri yang diambil, kemudian dia diambil apa ya namanya? Diambil DNA patogennya, sehingga nanti ibarat itu vaksin itu akan melawan virus itu akan melawan virus itu sendiri. Nah, ini ceritanya kayak gini. Jadi diambillah virus yang berpatogen, ya kan? Nah, kemudian virus patogen ini atau yang membawa penyakit ini diambil proteinnya, ya, DNA-nya diambil. Nah, kemudian setelah DNA-nya diambil, nah dia dipindahkan ke dalam plasmid, ya. Nah, nanti dia akan menghasilkan virus yang dia tidak berpatogen lagi, tapi masih virus-virus itu juga, cuman tidak berpatogen. Nah, nanti disuntikan ke dalam tubuh kita, karena intinya kadang suka gini deh. Kalau kita nggak bisa ngelawan orang itu, kalau kita nggak bisa ngelawan orang berbeda, dia akan bisa dikalahkan dengan orang yang sama. Pernah dengar kan? Nah, seperti itu. Jadi virus itu yang akan melawan virus itu sendiri. Tapi bedanya virus yang ngelawan, dia udah virus yang tidak berpatogen lagi yang dimasukkan ke tubuh kita. Nah, sekarang kita masuk ke bidang reproduksi, yaitu cloning. Kalau misalnya kalian pernah dengar cloning, ya, cloning ini dia adalah suatu proses di mana perkembangan makhluk hidup itu, contohnya salah satunya adalah manusia, itu adalah secara seksual, jadi tanpa menggunakan sel kelamin. Padahal kita tahu ya, kalau manusia itu berkembang biak dengan secara seksual atau menggunakan sel kelamin, ya kan? Kalau nggak menggunakan sel kelamin, dia tidak akan bisa berkembang biak. Nah, tapi di sini semakin canggih teknologi, ditemukanlah cloning, ya. Salah satunya adalah untuk perkembangbiakan pada manusia juga. Oke. Kalau dalam ajaran umat Islam, ya, di sini dibahas tentang proses cloning juga, ya, tapi itu adalah kekuasaan Allah sebenarnya. Nah, ada beberapa hal yang dimana cloning ini dia itu melawan dari sunatullah, karena memang manusia itu hanya bisa bereproduksi secara seksual gitu. Dia membutuhkan pasangan, dia membutuhkan makhluk hidup lain untuk berkembang biak. Nah, di sini cloning ini dia benar-benar melawan dari sunatullah yang telah ditentukan. Kalau misalnya ini dipatahkan dengan kelahiran Nabi Isa alaihissalam, nah itu jelas salah sekali. Kenapa? Karena kelahiran Nabi Isa alaihissalam itu bukan dengan cloning, tapi dengan kekuasaan Allah. Dan patokan dari kejadian atau peristiwa dari kelahiran Nabi Isa alaihissalam itu bukanlah suatu dasar ilmu dari cloning, bukan, tapi memang itu adalah tanda-tanda atau kebesaran dari Allah. Di sini dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 45. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman-Nya, yaitu seorang putra bernama Al-Masih Isa putra Maryam, seorang termuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Kemudian diperkuat lagi dalam surat Maryam ayat 19.
Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Jelas. Di sini Sayyidati Maryam jelas pasti dia akan kaget. Bagaimana dia bisa mendapatkan keturunan seorang laki-laki padahal dia bertemu dengan seorang laki-laki lain aja dia tidak pernah gitu kan. Untuk melihat atau tatapan ataupun bersentuhan dia tidak pernah. Bagaimana dia bisa melahirkan seorang bayi laki-laki? Nah, makanya Ibunda Maryam, dalam surat Maryam ayat 20 dia berkata, bagaimana aku mempunyai anak laki-laki padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina. Akhirnya Allah jelaskan kembali ya dalam surat Al-Anbiya ayat 91. Dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ruh dari kami ke dalam tubuhnya. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Nah, meskipun di sini Nabi Isa alaihissalam diciptakan tanpa seorang ayah, tetap saja Nabi Isa alaihissalam hanyalah manusia biasa. Ya, dia butuh makan dan minum. Ya, jadi di sini dia tetap sama, tidak ada yang berbeda, tetap sama. Dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 75. Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul, dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka. Nah, ini ada kata-kata dari kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka. Itu adalah bagi-bagi orang yang tidak mempercayai tentang keajaiban Allah. Ya, makanya hasilnya adalah berkembanglah ilmu cloning. Nah, ini juga salah satu cloning ini bisa menjadi manfaat bagi manusia, tapi juga bisa menjadi kehancuran bagi seluruh alam. Kenapa sih bisa menjadi kehancuran seluruh alam dan ditentang oleh ajaran kita ya? Tapi bukan ajaran Islam aja, tapi semua ajaran saya pikir. Karena di sini orang yang dia melakukan cloning itu umumnya adalah orang-orang yang dia tidak ingin menikah. Ya, biasanya dia punya harta yang banyak. Dia tidak ingin menikah misalnya, tapi dia pengen punya keturunan untuk diwariskan. Nah, dia melakukan cloning. Kemudian bisa juga hasil-hasil yang tidak dikehendaki gitu. Kayak misalnya nih kalian bisa lihat hasil-hasil dari cloning, nauzubillah min dzalik. Jadi hasil-hasil cloning ini coba, kalau misalnya mereka udah berhasil membuat sel, kemudian membuat jaringan sampai terbentuk organ, tapi organnya dihasilkan seperti ini. Kalau misalnya Allah tidak menghidupkan jantungnya, bagi saya alhamdulillah ya, karena tidak akan menderita ini makhluk hidup ya. Tapi kalau misalnya Allah manusia sudah menciptakan terus bentuknya hasilnya seperti ini di luar kekuasaannya dia, tapi Allah hidupkan jantungnya, bagaimana? Apakah dia mau bertanggung jawab? Apa dia akan mau membunuh? Ya kan, sama aja itu juga dengan pembunuhan. Nah, makanya balik lagi, kenapa cloning ini sangat-sangat dilarang dalam agama Islam? Ya, bukannya tidak mendukung dalam perkembangan ilmu pengetahuan, tapi ini menyalahi tentang sunatullah. Kecuali memang yang cloning ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat tertentu kepada yang benar-benar yang benar-benar membutuhkan gitu ya. Nah, contohnya kayak misalnya gini. Kayak misalnya domba Dolly deh, ya. Jadi di sini ada domba. Memang cloning itu bagus sekali karena dia tidak ada kontaminasi dari makhluk hidup lainnya. Jadi misalnya kalau domba itu kan termasuk salah satu hewan mamalia yang mana dia ini berkembang biak secara seksual juga sama kayak manusia. Tapi kalau misalnya kita udah punya domba, contohnya di sini nih, ini dombanya jadi udah bagus banget ya kan. Dia itu
dombanya warna hitam, kemudian bulunya tebal, bulunya putih, ya kan? Tapi kalau misalnya dia di apa namanya ya? eh Diambil dikawinkan dengan misalnya, oh ini dombanya sama kok kayaknya, dombanya juga besar, kemudian bulunya tebal kelihatannya, kemudian bulunya bersih gitu, warna putih semua. Tapi belum tentu, kadang ada yang dia terlihat bagus seperti itu tapi ternyata gennya itu, ingat, ada yang heterozigot, berarti dia membawa sifat jelek, ada membawa sifat resesifnya. Nah, kemungkinan keturunannya ada yang berbeda pastinya nanti. Nah, kalau dia mau ngambil benar-benar utuh, tidak tanpa terkontaminasi, benar-benar ceplakan sifatnya, gennya, nah itu bisa diambil dengan proses cloning. Jadi disiapkanlah 2 domba. Yang pertama diambil setelurnya, yang satunya lagi adalah untuk nukleus donornya. Nah, nanti mereka yang sel telurnya ini, yang nukleusnya ini, sel telurnya itu dikeluarkan. Kau bisa lihat gambar ya. Nah, kemudian nanti kau bisa lihat nih. Nah, lihat ini biar lebih jelas. Jadi ini ada 2 domba, satu domba diambil nukleusnya aja. Nah, kalau misalnya domba yang satunya ini, nah dia diambil sel telurnya. Jadi nukleusnya tuh dikeluarkan. Jadi dia hanya tempatnya aja nih yang di sini. Ya, dia hanya tempatnya aja yang di sini, hanya sel telurnya saja tapi tanpa nukleus. Nah, nukleusnya itu dari yang betina yang lain. Nah, kemudian mereka digabungkan. Setelah digabungkan, nah nanti kan itu udah jadi sel nih. Nah, selnya dikembangkan lah jadi namanya jaringan. Nanti kalau ada jaringan, nah dimasukkanlah ke embrio, embrionya ini ya, jaringannya ini dimasukkan ke dalam rahim si domba gitu. Nah, nanti barulah jadinya dombanya ini adalah domba yang benar-benar mirip sekali dengan induknya gitu, dan tanpa terkontaminasi dengan yang si jantan. Jadi benar-benar mirip. Nah, ini coba nih, bayangkan kalau kayak gini. Hasil cloning manusia pertama di dunia ya. Dia bernama Baby Eve, ya kan? Nah, dia ini lahir dari 10 implantasi, jadi dari 10 percobaan. Yang berhasil itu cuma 5, yang gagal, yang 5-nya lagi gagal. Coba bayangkan yang gagal itu seperti apa. Ya kan? Daya sekali. Next selanjutnya adalah kita ke rekayasa genetika. Di rekayasa genetika ini adalah suatu proses manipulasi gen yang bertujuan untuk mendapatkan organisme yang unggul ya. Jadi rekayasa genetika juga merupakan salah satu produk dari bioteknologi yang dia ini berupa pengotak-atik, di otak-atik gitu kode genetiknya ya, atau dimutasi ya, biar sesuai dengan pada susunan rantai DNA. Kemudian ada juga bayi tabung ya. Nah, bayi tabung ini adalah pembuahan atau fertilisasi secara in vitro, di mana sel telur atau sel ovum dibuahi di luar tubuh si wanitanya. Pernah nggak kamu dengar kayak gini? Ibuku melahirkan anakku. Pernah dengar?
Jadi ada seorang anak ya, dia itu menikah dengan laki-laki tentunya. Jadi anaknya itu perempuan. Nah, terus dia menikah dengan seorang laki-laki. Tapi ternyata anaknya ini rahimnya itu tidak kuat. Dia tidak bisa hamil, dia tidak bisa punya anak gitu. Tapi dia mampu untuk menghasilkan sel telur yang berkualitas. Walaupun jumlahnya nggak banyak gitu, tapi nggak kuat rahimnya. Lalu bagaimana? Diambillah sel telur si anak yang perempuan tadi sama sel sperma si laki-lakinya yang suaminya. Nah, kemudian digabungkan kemudian dikembangkan ya. Setelah menjadi dia udah nyatu tuh sel ovum sama sel spermanya sudah bisa jadi, dimasukkanlah numpang di rahim ibunya. Karena ibunya ternyata rahimnya masih sehat dan masih bisa punya kekuatan lah untuk hamil gitu. Jadinya dimasukkanlah gitu. Hanya yang tadi yang zigotnya tadi itu. Gitu. Jadi jadi cuma hanya numpang naruh di uterusnya saja gitu. Tapi tetap nanti pas lahir ya gennya DNA-nya DNA yang anaknya gitu, karena dia hanya untuk tempat berkembang biaknya aja. Gitu. Nah, memang kalau misalnya bayi tabung tuh harganya mahal sekali, tapi juga bisa di ibunya sendiri sih. Jadi ada kayak misalnya sekarang nih ada artis yang dia juga bayi tabung gitu, tapi dia di rahimnya sendiri. Karena masalahnya dia bukan di rahimnya, tapi pada saat fertilisasinya antara si sel telur dengan si sel sperma. Jadi dikeluarkan dulu. Nah, kemudian digabungkan dulu tingkat keberhasilannya bagaimana sampai berubah jadi zigot. Dimasukkanlah ke rahimnya gitu. Jadi ada beberapa yang seperti itu. Jadi tergantung masalahnya, tapi tetap fertilisasinya itu adalah pembuahannya adalah di luar tubuh dari si wanita gitu ya. Nah, kalau ini memang harganya mahal ya, tapi kalau misalnya mau agak yang murah, nah itu namanya inseminasi buatan. Cuman tingkat keberhasilannya rendah gitu. Bayi tabung bisa juga gagal, tapi tingkat keberhasilannya tinggi. Cuman kalau misalnya yang ada lagi yang lebih murah, tapi tingkat keberhasilannya rendah gitu ya, bisa nggak berhasil gitu. Nah, ini contohnya adalah inseminasi buatan. Oke. Baik, udah selesai. Nah, di sini jadinya keuntungan dan kerugian dari bioteknologi, yaitu keuntungannya dia menciptakan bibit unggul, meningkatkan gizi masyarakat, melestarikan plasma nutfah, meningkatkan kualitas dan kuantitas produk sesuai dengan keinginan manusia, serta membantu pasangan yang kesulitan anak dengan jalan pintas, yaitu bayi tabung.